Berapakah toleransi untuk keterlambatan sebuah proyek? Kalau ada pertanyaan seperti ini, maka jawabannya adalah tergantung siapa ownernya. Kalau misalkan kalian bekerja di BUMN atau misalkan bekerja di proyek-proyek Kementerian PUPR, itu mereka punya SOP standar kontrak kritis, sorry. Jadi SOP kontrak kritis ini membahas tentang berapa sih toleransi keterlambatan. Contohnya kalau misalkan di PUPR mereka itu atau di BUMN itu sama aja, mereka punya SOP kontrak kritis itu kalau misalkan progres project itu masih di 0 sampai 70%, itu maksimum keterlambatan itu 10%. Kalau misalkan projectnya udah di 70% sampai 100%, seharusnya itu maksimum keterlambatannya itu cuma 5%. Makanya kembali lagi siapa ownernya. Sedangkan kalau misalkan ada yang bilang tidak ada tuh toleransi keterlambatan, atau misalkan ada toleransi keterlambatan yang bilang maksimum 50 hari bisa dikejar, itu masih boleh. Itu sebenarnya agak salah kaprah. Salah kaprahnya kenapa? Maksimum 50 hari bisa diselesaikan proyek itu kalau misalkan proyek BUMN atau PUPR yang sudah lewat dari waktu kontrak. Nah, itu boleh perpanjangan sampai 50 hari. Penyebabnya apa? Kalau misalkan 10% terlambat di progres 0 sampai 70%, itu akan diadakan showcase meeting untuk pembuktian yang dilakukan oleh kontraktor. Showcase meeting itu gunanya untuk menentukan sekian jadwal, mengejar ketertinggalan, nanti ditentukan semua tuh bagaimana percepatannya dan segala macamnya gitu kan. Nah, kalau misalkan showcase meeting satu gagal, akan lanjut di showcase meeting kedua. Kalau showcase meeting kedua juga gagal, maka akan dilanjut dengan showcase meeting ketiga. Dan kalau misalkan showcase meeting ketiga juga masih gagal, itu biasanya terjadi pemutusan kontrak. Tapi apakah segampang itu untuk melakukan pemutusan kontrak? Ya enggak gitu. Di PUPR maupun di swasta, bukan hal gampang untuk melakukan pemutusan kontrak. Biasanya banyak banget pertimbangan yang harus dipertimbangkan. Contohnya adalah kalau misalkan diputus kontrak kontraktornya, itu biasanya memakan waktu